Dari dulu penyakitnya sama. Gereja dilarang dan dilarang dan dilarang. Ini negara apa? Punya sekelompok orang kah? Di mana kalian menempatkan Pancasila? Makanya kami dari LSM jaga Pancasila. Action, Pak. Dan nih ada Wonder Woman dulu. Ini ladies first dulu nih. Ladies first dulu nih. Linda Devianti, silakan. Pak Pol izin, saya nggak bisa baca. Tolong bacanya apa sih ini Pak Pol? Densus 88, serem amat loh. Terima kasih Densus 88. Terima kasih Densus 88. Aduh, oke dah nih Wonder Woman dulu nih. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak Pol, shalom Pak Putih dan semua yang ada di channel Pak Pol. Termasuk juga Pak Lukas. Oke. Saya sebenarnya tadi sudah mau tidur Pak Pol, jujur saja kepala tuh lagi sakit. Tetapi saya dengar ini membuat saya tensiku naik lagi nih Pak Pol. Karena Pak Pol jangan suruh saya lagi makan bawang putih loh ya. Udah nggak mempan Pak Pol. Udah nggak mempan. Bu Lina saya mau bicara. Bu Lina mohon izin Pak satu Amin menit saya izin live ya. Saya izin ya. Ada teman-teman pada datang, saya izin live ya semuanya ya. Thank you ya. Sorry Bu Lina. Ya. Oke. Bye-bye semuanya. Nah, begini Pak Pol. Sebelum saya masuk kepada topik yang sesungguhnya mau dibahas malam ini, saya sedikit memberikan tanggapan terhadap Pak Lukas. Ya, saya copy tadi apa yang Bapak ngomong bahwa kita harus berdoa dan berdoa. Itu betul Pak. Setuju. Tuhan berkata memang kita harus berdoa. Betul. Tetapi kalau kita berdoa sampai bibir kita ketemu jempol kaki pun, kalau kita tidak punya action, percuma. Saya ulang lagi, percuma. Doa butuh, tapi action juga perlu. Nah, kalau dibilang channel Pak Pol ini katakanlah tidak punya arti, saya bantah keras. Channel Pak Pol ini membuat orang jadi smart, jadi cerdas. Saya pun belajar dari channel Pak Pol. Ya, jadi kalau kita terus mengandalkan doa tanpa action, di channel ini tidak seperti itu, Pak. Jadi kita coba realistis lah ya, realistis. Perlu action. Di negeri Indonesia ini kita perlu action juga. Bukan hanya bicara. Apa action kita? Saya salah satunya yang pernah turun ikut demo RIP toleransi. Kalau Pak Lukas mau tahu ya. Dan pada saat itu kita diterima oleh Wakil Menteri Agama. Dan saya pun memang ikut berbicara pada saat itu. Jadi tidak ada yang takut sebenarnya. Di channel Pak Paul ini tidak ada yang takut. Di bumi pertiwi ini tidak ada yang namanya tuh takut. Selama kita menyampaikan itu kebenaran, mengapa harus takut? Saya tadi siang sempat forward beberapa spanduk. Kita kembali lagi kepada apa yang mau dibahas. Mengenai gereja yang dilarang ya. Nah itu sebenarnya fokusnya. Saya sempat send ke Pak Putih dan ke Pak Pol juga. Nah saya sampai bilang Pak Putih tadi, rasanya memang kita harus turun lagi. Action itu namanya. Karena pada saat kita ketemu dengan Pak Wakil Menteri Agama, kita bilang sama bapaknya, kita akan kembali lagi Pak. Nah dengan kasus seperti ini, ayo Pak Putih kita turun lagi. Kita ketemu bapaknya, Pak masih ada terjadi seperti ini Pak. Dari dulu penyakitnya sama. Gereja dilarang dan dilarang dan dilarang. Ini negara apa? Punya sekelompok orang kah? Di mana kalian menempatkan Pancasila? Makanya kami dari LSM jaga Pancasila. Action, Pak.
Jadi apa yang tadi Pak Lukas ngomong itu, saya memang bantah keras. Kalau dibilang channel ini tidak berarti, tidak berfungsi, saya bantah keras. Jadi singkat saja, Pak Putih, kalau memang harus turun, saya ikut turun lagi Pak. Sekali lagi, kita ke kantor Kementerian Agama. Kita ngomong lagi, hari gini masih ada lagi spanduk-spanduk seperti itu. Gereja dilarang berdiri, gereja dilarang. Sampai kapan ini penyakit ini sembuh? Di negara Pancasila ini masih ada penyakit seperti ini. Terus kita harus diam, takut doa saja. Ya harap kita dibikin rempeyek. Itu saja Pak Paul, terima kasih. Shalom semuanya. Oke Pak Nugroho silakan. Oke. Lalu Pak Pras ya. Salam semuanya Bapak Ibu. Saya mendengar Pak Lukas tadi, saya sungguh mengenaskan ya. Ya, saya mau bicara dulu pada Pak Lukas ya, jangan dipotong dulu ya. Nanti kamu boleh bicara setelah saya ngomong. Pak Lukas, saya mendengar apa yang Pak Lukas sampaikan itu ngenes saya, pilu begitu ya. Dengarkan dulu. Ini mencerminkan kalau saudara itu orang Kristen, Pak Lukas itu termasuk orang yang sudah di framing, masuk dalam framing khilafah. Ya, saya melihat kalau apa yang tadi disampaikan menunjukkan bahwa Pak Lukas itu tidak peka. Nah, mata hatinya tertutup, tidak bisa melihat ketidakadilan terjadi di Indonesia. Persekusi ada di Indonesia, ya, oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk ya oleh khilaf terutama ya, yang berdasarkan agama. Nah, Pak Lukas itu tidak bisa melihat, atau melihat tapi hatinya tumpul. Nah, itu perlu diasah. Jadi saudara mengaku belajar berdoa dan sebagainya, itu harus koreksi diri, lihat dulu, jangan asal sembarang. Jadi orang-orang yang bergabung di sini itu berlatar belakang beragam, pendidikan, sosial, status sosial, pekerjaan dan sebagainya. Nah, melalui channel inilah ya, karena ada kesepahaman, ada kesepemahaman bahwa ada yang harus diperjuangkan bersama, secara bersama-sama melalui channel ini. Nah, Pak Lukas memang harus belajar, jadi jangan hanya lihat satu dari sudut pandang pikiran Anda saja yang taunya hanya ngurusi keluarganya sendiri, ya. Nah, kalau hanya kasih makan ke anak istri itu sudah kewajiban, itu karena nafsu kamu dulu, itu tanggung jawab, itu harus ke anak istri. Nah, di dalam channel ini ya, selain secara bersama-sama bahwa kita berbuat, ya, tapi juga individu-individu ini juga punya potensi dan berbuat banyak yang berbuat untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Itu Anda harus belajar dari sini. Banyak orang yang berbuat tidak hanya untuk diri sendiri, bermanfaat bagi dalam hidupnya, bermanfaat bagi orang lain dan untuk bangsa negara juga. Anda harus belajar gitu ya, jangan hanya sekedar ngomong saja. Kalau hanya untuk menghidupi keluarga saja, itu sudah selayaknya. Kalau tidak seperti itu ya Anda tuh sinting, nggak ngurusi orang keluarga ya. Jadi kalaupun Anda tuh memang rajin berdoa bagus, tapi juga belajarlah, coba wawasan saudara itu dibuka. Pak Lukas itu tidak hanya ngurusi diri sendiri, cobalah berpikir gimana kalau sisa hidupnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan gitu. Terus ya supaya Anda belajar juga, coba di gereja, kelihatannya Anda orang namanya dari nama mungkin orang Kristen atau ya bergereja di mana, silakan coba belajar dulu dari Ngosa IBC, lakukanlah itu supaya Anda juga tahu bagaimana orang lain gitu ya. Jadi Anda ini termasuk orang yang sebetulnya itu telah masuk dalam di framing ketakutan. Karenanya apa yang dilakukan Pak Paul tadi malah dicela-cela karena Anda itu tidak bisa memahami apa yang dilakukan oleh kawan-kawan secara bersama-sama secara rombongan melalui channel ini, dan terutama juga oleh apa yang disampaikan, digagas oleh Pak Paul dan kawan-kawan, Pak Putih dan lain-lainnya, Pak Jenderal Tobing dan sebagainya, untuk
kebaikan Indonesia, untuk melawan ketidakadilan. Karena itu harus dibangkitkan rasa keadilan, rasa keberanian, harus menyampaikan kebenaran, harus mengusir ketidakadilan. Itu harus diperjuangkan, tidak hanya ngurusi keluarga saja. Kalau ngurusi keluarga saja itu sudah kewajiban. Itu saja. Jadi Pak Lukas pikirannya agak cakrawalnya dibuka sendiri, tidak hanya ngurusi dirinya sendiri. Ngurusi sendiri itu sudah nggak usah disampaikan ke orang-orang lain, sudah pada tahu yang lain. Ya, tapi coba berbuatlah untuk belajar bermanfaat bagi orang lain. Ya, nah, di channel-channel ini orang-orang yang bergabung di sini ini, selain secara bersama-sama My Channel ini, juga individu-individu melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Itu coba Pak Lukas renungkan dalam hidup saudara nanti. Nah, ini Pak Putih masih sesuatu. di sini nggak ya? Pak Putih masih di sini? Nggak di sini ya. Ini sebetulnya tadi yang Pak Nugroho saya jadi kepikiran ya, jadi kepikiran nih. Seharusnya nih ya spanduknya tadi itu bisa kita laporkan ke polisi loh, ini loh spanduk ini. Betul, setuju. Ya, karena spanduk ini benar-benar melanggar Pancasila loh. Persis. Sebetulnya ini kita bisa bertindak loh dengan spanduk ini. Siapa yang pasang spanduk ini nih? Ini harusnya kita laporkan ke polisi karena ini benar-benar melanggar konstitusi kita Pancasila. Jadi harusnya kita galarua bisa jalan, laporkan ke polisi juga. Lapor polisi kan nggak bayar dan tidak usah harus pengacara yang bayar kan, harus kita bayar pengacara 5 juta nggak harus. Tapi kita bisa, coba ntar saya sambil telepon Pak Putih ya. Nah, ini Pak Pras bisa lanjut nih. Pak Pras. Ya, makasih. Nih.